Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, NPM 2019 4150144. Di sini saya akan melakukan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM pada kelas 11 untuk memenuhi tugas PKMB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi pada manusia, yang lebih detailnya atau indikatornya yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan mengawali di perjumpaan kita kali ini di mata pelajaran biologi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang pertama Ibu akan mengabsen, kemudian kita berdoa bersama-sama. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dengan tulus dan ikhlas dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Nanti yang disebutkan namanya silakan mengacungkan tangan atau bilang hadir. Andrea Muklis, Ahmad Nurbayat, Alifah Muhammad Fajar, Alfa Rizky, Eni, Gali, Hamidah Aprilia, Ima Saskia, Imam Al-Ghifari, Kaila Deswita, Lita Fitrianita, Rizky Ramdhani, Mariska Pori, Iksan Fadila, Muhammad Ilham, Muhammad Yusuf, Muhammad Ramadhani, Ferdiansyah, Fikri Putra Utama, Iman Aidil Akbar, Intan Nurul Aini, Muhammad Dipa Saputra, Muhammad Fatur Rahman, Santiawati Tianusa. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya, dengan keadaan sehat walafiat. Kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi masih tentang sistem ekskresi pada manusia. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 38 tentang sistem ekskresi pada manusia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana apa itu gangguan pada sistem ekskresi manusia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang apa itu sistem ekskresi. Namun di sini Ibu akan sedikit mengulas tentang apa saja organ-organ yang ada pada sistem ekskresi. Oke, yang pertama organ-organ sistem ekskresi itu sebetulnya banyak ya. Yang Ibu jelaskan, yang Ibu ulas ini ada sekitar 8. Yang pertama itu ginjal. Ginjal adalah salah satu organ pada sistem ekskresi manusia yang sangat berperan penting dalam proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Fungsi ginjal di sini itu sebagai yang pertama untuk menyaring atau filtrasi, yang kedua ada resorpsi, dan yang terakhir ada augmentasi. Ya, selanjutnya ada kulit. Kulit ini adalah salah satu organ yang paling luar yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama dia fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan keringat. Ya, di dalam kulit kita ini terkandung beberapa lapisan. Ya, ada epidermis, ada endodermis. Ya, di kulit ini fungsinya dalam proses sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat.
dia juga bisa sebagai alat pernafasan atau sistem pernafasan pada manusia. Paru-paru ini dia nantinya akan mengeluarkan gas-gas yang sudah tidak terpakai oleh tubuh kita. Yang dikeluarkan oleh paru-paru yaitu ada CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Ya, ini adalah zat-zat atau gas-gas yang sangat berbahaya di dalam tubuh kita ketika mengendap di dalam tubuh. Makanya ada paru-paru untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada hati. Hati ini adalah berfungsi dalam sistem ekskresi ini berfungsi berbarengan dengan ginjal. Ya, jadi fungsinya ini untuk memecah senyawa bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam amino. Nah, ini adalah fungsi hati dalam sistem ekskresi. Selanjutnya ada pleura, ada juga alveolus, lobus, dan bronchus. Nah, itu adalah sedikit ulasan kita terkait materi-materi yang sudah kita bahas di di pertemuan sebelumnya. Ya, ada ginjal, kulit, paru-paru, hati itu sebagai organ-organ dalam sistem ekskresi pada manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi inti kita hari ini, yaitu gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Gangguan atau penyakit itu adalah salah satu hal yang bisa mengganggu, ya, yang menyakitkan, bahkan dia itu membuat kita sebagai manusia itu merasa tidak nyaman. Ya, gangguan dan penyakit itu bisa disebabkan oleh apa? Oleh yang pertama, aktivitas atau pola makan kita yang tidak teratur atau tidak sehat. Itu juga salah satu penyakit sehingga penyakit itu datang menghampiri tubuh kita. Oke, kita lihat di sini ada beberapa penyakit dan gangguan pada sistem ekskresi kita. Yang pertama di sini ada urea, ada gagal ginjal, batu ginjal, radang ginjal, diabetes insipidus, uretris, pneumonia, asma, penyakit paru obstruktif kronis atau yang disingkat dengan PPOK. Yang ke-10 ada kanker paru-paru, kutu air, bahkan jerawat. Ya. Selanjutnya kita bahas satu-satu tentang penyakit-penyakit yang ada pada gangguan dan penyakit sistem ekskresi pada manusia ini. Ya, yang pertama ada urea. Apa itu? Yang pertama ada uremania. Uremania ini adalah salah satu penyakit yang menyerang pada organ yang namanya ginjal. Ya, uremania ada ginjal. Uremania ini adalah gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi yang terjadi pada ginjal. Jadi ketika ginjal sudah mengalami kerusakan, sehingga racun-racun yang ada pada tubuh kita ini yang biasanya harusnya dikeluarkan, yang harusnya si ginjal ini mengeluarkan gas-gas atau zat-zat sisa yang racun yang ada di dalam tubuh kita dikeluarkan, sehingga dia nantinya akan memasuki di aliran darah. Itu yang menyebabkan bahayanya uremia. Ya, uremia ini sangat berbahaya ketika dia sudah kronis atau bahkan dia bisa mengancam nyawa seseorang. Kenapa? Karena ketika dibiarkan, dia akan sangat-sangat mengganggu pada fungsi-fungsi yang lain yang ada di tubuh kita. Kenapa? Karena dia nantinya si racun yang ada di tubuh kita ini larinya kemana? Ke aliran darah. Sedangkan darah di dalam tubuh kita itu tersebar di seluruh permukaan tubuh kita, ya. Selanjutnya yang kedua ada gagal ginjal. Oke, gagal ginjal ini adalah salah satu penyakit yang juga menyerang pada ginjal.
Yang menyerang pada ginjal, si ginjal ini adalah kehilangan kemampuan untuk cukup menyaring limbah dari darah. Ya, tadi fungsi ginjal itu apa? Untuk menyaring darah. Menyaring darah yang memiliki darah-darah yang kotor atau apapun itu disaring oleh ginjal sehingga darah yang muncul yang beredar ke tubuh kita ini menjadi darah yang sehat yang bersih. Sedangkan kalau gagal ginjal ada, dia akan mengganggu, ya, akan menghilangkan dalam proses penyaringan darah yang menyaring limbah dari darah. Begitu. Oke, selanjutnya ada batu ginjal. Batu ginjal juga menyerang pada organ yang namanya ginjal, ya. Si batu ginjal ini adalah keadaan kondisi di mana terjadinya pemadatan garam dan mineral yang mengendap di dalam ginjal. Ya, biasanya si batu ginjal ini mengganggu proses pada saat pembuangan urin. Oke, selanjutnya ada radang ginjal. Ya, yang keempat ada radang ginjal. Radang ginjal ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi kinerja dan fungsi dari ginjal itu sendiri. Oke, poin 1 sampai 4 ini semuanya tentang ginjal, ya. Selanjutnya ada yang kelima yaitu diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini adalah keadaan di mana kurangnya jumlah hormon ADH, yang ada di tubuh kita sehingga menyebabkan diabetes atau kelebihan gula darah di dalam tubuh. Selanjutnya ada uretris. Uretris ini adalah keadaan di mana si ureter ini terjadi gangguan pada ureter, ya. Ada namanya organ ureter di dalam tubuh kita. Si ureter ini terinfeksi sehingga terjadi peradangan yang disebabkan oleh siapa? Yang disebabkan biasanya oleh bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, itu adalah uretris, ya. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia ini adalah suatu penyakit yang terjadi pada organ yang namanya alveolus, ya. Si alveolus ini kenapa? Terjadinya infeksi yang disebabkan oleh siapa? Oleh bakteri, virus, bahkan bisa oleh jamur. Jadi makanya si pneumonia ini dia itu sangat mengganggu ketika seorang manusia terserang oleh virus atau bakteri. Selanjutnya yang ke-8 ada asma. Asma ini adalah salah satu gangguan yang terjadi pada proses pernapasan, yang mana si asma ini mengganggu yang namanya organ paru-paru, ya, yaitu mengganggu organ paru-paru. Kenapa bisa terjadi asma? Karena ada penyempitan saluran pernapasan yang ada di paru-paru. Yang seharusnya si napasnya lancar, tapi terjadi penyempitan sehingga terganggu proses pernapasannya, ya. Sehingga si proses dalam sistem ekspresi mengeluarkan karbon dioksida dan H2O ini terganggu karena adanya penyempitan saluran pernapasan di paru-paru. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada penyakit paru obstruktif kronis. Yang namanya kronis berarti sudah parah, ya, atau sering disingkat PPOK. Paru-paru tidak lagi mampu membuang CO2, ya, CO2. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah salah satu penyakit yang sangat membahayakan bagi tubuh, karena ketika udah kanker paru-paru dia akan mengganggu semua proses ekspresi yang ada. Walaupun tidak semua, tapi ada beberapa yang terganggu karena si kanker paru-paru ini. Paru-paru atau kanker paru-paru ini bisa menyebabkan kehilangan nyawa atau kematian, ya. Selanjutnya kutu air. Kutu air ini terjadi pada kulit, ya. Ada kulit biasanya kalau di
terjadi kutu air. Kutu air di sini biasanya menimbulkan rasa gatal, ya. Kenapa rasa gatal? Karena si kutu air, si bakteri, ya, itu menempel pada kulit. Bahkan ada yang sampai becek dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kutu air. Pokoknya yang namanya kutu air ini tidak nyaman, ya, tidak nyaman ketika si kutu nempel di kulit. Selanjutnya ada jerawat. Oke, terakhir ada jerawat. Jerawat itu biasanya terjadi pada kulit. Jerawat tidak hanya di muka saja, tapi bisa juga di tangan atau di punggung atau di leher, itu bisa terjadi jerawat. Jerawat ini adalah terjadi ketika adanya penumpukan kotoran yang ada di wajah atau di sela-sela kulit kita. Jadi terjadinya penyumbatan, istilahnya gitu ya, penyumbatan di sela-sela pori-pori yang ada di kulit kita sehingga timbullah jerawat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman sekalian, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian sebuah ice breaking, ya. Coba tepuk satu. Oh iya, kalau kakak bilang tepuk satu, kalian tepuknya satu kali. Kalau kakak bilang tepuknya 2 kali, maka tepuknya 2 kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Kalau tidak ada kata tepuk, berarti jangan tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk satu, dua. Nah, berarti kalau cuma ada kata dua, itu tidak boleh tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Oke, jangan tepuk, ya. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas di rumah, ya, atau hari ini boleh di rumah. Silakan kalian membuat resume atau rangkuman materi pada hari ini tentang gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia, minimal 20 soal. Minimal 20 ini ya, 20 gangguan atau 20 penyakit. Ya, oke, silakan dikemas barang-barangnya, kita persiapkan untuk berdoa, kita sama-sama kita akhiri kegiatan. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Semoga Ibu bermanfaat. Sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah statement atau close statement atau kesimpulan, ya, kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia yang terdiri dari berbagai gangguan atau berbagai penyakit. Salah satu diantaranya yaitu gagal ginjal, uremia, dan lain-lain. Itu adalah salah satu beberapa penyakit yang sangat mengganggu, yang sangat berbahaya bagi tubuh ketika dibiarkan begitu saja. Makanya ketika ada sebuah penyakit, ada suatu penyakit, kita harus menanggulanginya dengan upaya kita sendiri. Yang pertama, kita harus rajin-rajin olahraga. Yang kedua, kita harus menjaga pola makan. Yang ketiga, pola hidup sehat. Yang keempat, kalau mau mengeluarkan atau mau pipis, istilahnya kalau mau pipis jangan ditahan, ya, karena itu bisa menyebabkan batu ginjal. Oke, atau gangguan pada sistem pengeluaran kita, ya, sistem ekspresi kita atau sistem pencernaan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa. Diawali dengan doa, kita tutup dengan doa, ya. Untuk pembelajaran
kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa dalam hati, baca doa dalam hati dimulai. Berdoa